Halo Kumaha Damang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Protes lahan yang digarap puluhan tahun di Pagari dan Ramil Cijeruk, puluhan petani di Kabupaten Bogor membongkar paksa pagar pembatas lahan garapan. Hanya karena martabak dibungkus dengan plastik, seorang preman di Kabupaten Bandung menganiaya pedagang martabak. Karena warga menolak rencana pembangunan gudang, seorang pria mengancam warga Gunung Sindur di Kabupaten Bogor dengan golok. Ya, kita awali dengan informasi pertama. Puluhan petani penggarap membongkar pagar pembatas lahan di Desa Cipelang, Kabupaten Bogor, Selasa pagi. Sebelumnya lahan garapan dipagari pihak dan Ramil atas nama Panglima TNI. Para petani penggarap Blokina di daerah Pasir Bogor, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor nekat membongkar paksa pagar pembatas lahan pada Selasa pagi. Warga kemudian langsung bercocok tanam jenis kacang. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pihak dan Ramil yang memagari lahan tanpa menunjukkan bukti kepemilikan lahan. Apalagi proses pemagaran dilakukan dengan mengatasnamakan Panglima TNI. Padahal lahan ini telah digarap warga selama puluhan tahun untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Lahan seluas 17 hektar telah digarap petani sejak tahun 1994 lalu. Tahun 1987 para petani mendapat surat garap dari pihak desa. Lahan ini sebelumnya merupakan ex-HGB sebuah perusahaan yang tidak lagi aktif. Para petani telah melakukan langkah dengan mengirim surat ke Kementerian ATR dan Badan Pertanahan Nasional, namun belum mendapat respons. Lahan petani di sini itu dikelola sama para petani asli sudah lama sih Pak ya, dari tahun 94. Nah, tiba-tiba di bulan Maret kami kedatangan, alhamdulillah sih dari Panglima TNI sekitar bulan Maret lah, datang berkunjung ke sini. Kami sih sangat senang, kami bangga desa kami khususnya para petani ada kedatangan seorang sosok ya kan, Panglima besar dari TNI. Tiba-tiba setelah 2-3 minggu ke depannya tiba-tiba lahan awalnya lahan yang ini dulu Pak, yang diserobot, tiba-tiba didudukin, direnovasi seolah-olah itu sudah atas nama Panglima. Itu kata Pak Koswara ajudannya Panglima. Karena adanya larangan ini kan. Siapa yang larang? Di pagar ini kan nggak bisa. Jadi siapa yang larang? Kalau yang larang itu setahu mengatasnamakan si Panglima mengatasnamakan dan Ramil. Cuma kita nggak tahu masalah itu mah. Kalau saya cukup bertani aja gitu. Kalau nanam apa? Kalau saya di bawah Palawija aja. Palawija aja di bawah. Untuk saat ini Palawija aja masih berjalan gitu. Tapi sekarang kan setelah dipagari oleh dan Ramil mengatasnamakan Panglima TNI udah nggak bisa lagi garap. Ya kalau yang blok sini nggak bisa. Lahan ini diklaim pihak dan Ramil Cijeruk bulan Maret 2024. Pihak dan Ramil membantah menyerobot lahan warga dan Ramil mengaku hanya dipekerjakan di lokasi. Saya berharap ke warga yang punya hak harus lebih galak dan berani menyampaikan pendapat. Tapi jangan arogan. Jangan arogan. Ya, jangan arogan. Alhamdulillah per hari ini perangkap saya dapat. Ya, per hari ini. Gitu. Nah, kalau masalah tadi tanah, saya tidak pernah melarang kepada penggarap mau menggarap, mau ngambil alih, mau ini dirusakin, dirubuhin, disilahkan saja. Karena bukan punya saya. Saya tidak akan rugi dan tidak akan untung. Dari kemarin saya dorong ke saudara Mus ya dan saudara Yusuf, bahkan beliau di sini ada. Kalau kita ijazahnya lengkap, tuntut secara hukum. Nama saya Koswara, Kapten Infanteri, Jabatan dan Ramil, Denpom masih buka. Dilaporkan. Kalau memang saya yang nyerobot, tapi karena ini bukan lahan saya tidak pernah punya tanah di sini, hanya saya suruh bekerja di sini sebagai kuli. Para petani berharap Presiden baru nanti, Prabowo Subianto, bisa menghadirkan solusi bagi para petani agar ikut andil dan membangun ketahanan pangan. Asif Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.
Kita beralih ke informasi berikutnya. Upaya pencarian nelayan yang hilang di muara Sungai Cikaso, Kabupaten Sukabumi berakhir setelah korban ditemukan meninggal dunia. Jasad korban ditemukan di perairan Ujung Genteng di kawasan Ciracap. Penemuan mayat nih di Ujung Genteng. Hilang selama sehari, nelayan bernama Totong akhirnya ditemukan tim SAR gabungan di perairan Ujung Genteng di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi Senin pagi. Dari video amatir, jasad ditemukan dalam posisi mengambang di perairan. Korban asal Tegal Bulat dilaporkan hilang setelah kapal yang ditumpanginya ditemukan terbalik di muara Sungai Cikaso hari Minggu. Korban melaut hendak mencari ikan di perairan Ujung Genteng. Bawa mesin kan lewat tengah. Tuh, gait saya apa itu? Apa pelampung apa? Nah, mengambang itu. Mengambang. Deketin. Saya deketin itu. Nah, kon pelampung namanya. Gait. Ada yang itu. Terus saya ikat di itu. Pelampung itu copot terus. Bisa di ini udah ya. Pas mau ini ada teman saya, udah katanya teman dulu nanti saya kurus di pinggir. Udah saya tarik sini ke pinggir mayatnya tadi itu. Korban diketemukan pada radius 30 km atau 16 nautical mile dari lokasi kejadian, dan korban ditemukan oleh nelayan, dan saat itu langsung dievakuasi ke darat, dan kemudian korban atas nama Haji Totong usia 60 tahun dibawa menggunakan ambulan langsung ke rumah duka. Jenazah korban langsung dievakuasi tim SAR ke rumah keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Mayat seorang pria ditemukan membusuk di kamar rumahnya di perumahan Greenland di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Polisi masih menyelidiki penyebab korban tewas. Mayat pria bernama Adit berusia 38 tahun ditemukan sudah membusuk di kamar rumahnya di perumahan Greenland, Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Minggu siang. Peristiwa ini mengejutkan warga sekitar karena selama ini korban tinggal sendirian, terlihat sehat dan bergaul dengan tetangga. Polisi enggan berspekulasi terkait penyebab korban tewas sehingga harus menunggu hasil visum. Gitu ya, tahu-tahu udah ada mayat itu. Sakit atau memang seperti apa sih Bang? Seperti biasa aja, orangnya biasa aja. Gitu. Untuk korban sendiri di lingkungan masyarakat sendiri seperti apa gitu? Aktifkah atau gimana? Iya, seperti biasa. Temukan seorang mayat laki-laki disinyalir dalam penyidikan ya. Jadi belum diketahui motif apa dia bunuh diri atau dia sakit, masih dalam penyidikan. Dan korban sementara dibawa ke RSUD Lewiliang untuk menjalani otopsi. Demikian. Informasinya katanya korban ini memang sedang sakit atau seperti apa? Nah, kemungkinan ini masih dalam penyidikan, nanti hasil. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang untuk divisum. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan. Polisi masih mencari keberadaan istri korban yang sudah lama tidak tinggal serumah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, aksi premanisme seperti ini seharusnya dilawan. Tersinggung martabaknya dibungkus plastik, seorang preman di Kabupaten Bandung menganiaya pedagang martabak. Video penganiayaan ini viral hingga membuat polisi turun tangan dan membekuk preman si tukang mabuk. Seorang pria tiba-tiba melakukan kekerasan di salah satu kios martabak Jalan Raya Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Pria itu datang menghampiri pedagang namun tiba-tiba menganiaya korban. Kejadian itu berawal ketika Suharno, pedagang martabak, didatangi pelaku kemudian dimintai martabak. Permintaan itu sempat ditolak korban. Pelaku kemudian marah dan tersinggung saat korban memberi martabak hanya dibungkus dengan plastik, bukan kotak karton layaknya pembeli. Martabak diambil tapi gratis alias tak bayar. Tanpa perlawanan, pelaku berulang kali memukul korban. Videonya pun viral di media sosial, membuat polisi langsung bergerak tanpa perlu laporan, membekuk pelaku di rumahnya di kawasan Bale Endah. Si sektor ini meminta dan memaksa untuk dibuatkan martabak rasa keju. Setelah dibuatkan, hanya kemasannya waktu itu dibungkus dengan plastik. Si sektor ini tidak terima dengan kemasan plastik dan dia merasa tidak dihargai oleh si penjual martabak tersebut. Langsung dia melakukan pemukulan
terhadap si korban. Dan pada saat akan pulang setelah melakukan pemukulan, dia waktu itu seolah membayar dan memberikan uang 75.000. Namun dia dikembalikan 75.000 waktu itu, uang yang 100.000 dikembalikan 75.000, yang 25.000 diminta kembali. Keterangan sejumlah saksi, preman jalanan ini kerap beraksi saat mabuk minuman keras. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini menikmati dinginnya lantai ruangan tahanan Polsek Pamengpeuk dan terancam pasal penganiayaan dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Seorang pria di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor mengancam warga perumahan menggunakan golok. Aksi premanisme itu dipicu terkait penolakan rencana pembangunan gudang yang berdampingan dengan perumahan tersebut. Seorang pria membawa senjata tajam jenis golok sembari mengancam kepada warga di komplek perumahan Gria Cendikia, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Minggu pagi. Pria itu mengajak duel warga yang menolak pembangunan sebuah gedung di dekat permukiman komplek perumahan tersebut. Tingkah arogan oleh sejumlah preman mendapatkan kecaman oleh warga perumahan itu, dikarenakan mengintimidasi warga kompleks tempat. Jam 9, karena ini kan terkait dengan adanya rencana pembangunan gudang dan pabrik yang sebenarnya ditolak oleh warga gitu. Sudah melakukan mediasi beberapa kali sampai dengan terakhir mediasi 18 September, ternyata malah pembangunan terus jalan. Nah, akhirnya warga memutuskan kita harus menunjukkan aspirasi kita lah. Ini kan sesuatu yang di negara hukum begini kan sesuatu yang tidak menyalahi hukum sebenarnya gitu. Melakukan protes, tapi kita istilah kata mah protes damai ya gitu. Maka kita datanglah serombongan orang memakai Honda Jazz merah yang mungkin udah tahu itu. Berapa orang kira-kira, Bu? Terus dengan 3 motor, mereka ngebut dari atas gitu, langsung masuk ke blok tempat saya tinggal kebetulan, gitu, di mana ada salah satu spanduk yang ditandatangani warga gitu. Atas tindakan premanisme ini, warga telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Gunung Sindur. Hingga saat ini Polsek Gunung Sindur dan Polres Bogor sedang memburu para pelaku. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.